Bang, kata orang, anak TG ntar di perusahaan nggak diajarin sama senpai di sana ya. Bener gak? Karena dianggap sudah ahli di bidang itu. Oke, pertama itu kan katanya. Nah, orang yang bilang seperti itu, apakah ada kredibilitasnya? Misalnya begini, lu adalah penggemar bola. Nah, tiba-tiba ada dua orang yang membawakan berita tentang bola. Yang pertama itu adalah pelatih bola, yang kedua penyanyi dangdut. Manakah orang yang lebih lu percaya? Sudah pasti lu lebih percaya kata-kata dari pelatih bola daripada penyanyi dangdut. Karena pelatih bola sudah pasti mengerti tentang bola. Nah, kata orang, apakah orang ini itu pernah ke Jepang? Apakah dia bekerja ke Jepang? Jadi, ketika kita menerima informasi itu jangan telan mentah-mentah, tapi lu jadikan sebagai informasi tambahan supaya lu kaya akan informasi. Ini ada cerita temen gua. Nah, temennya temen gua ini ambil visanya magang gitu, bekerja 3 orang. Nah, 3 orang ini itu mereka ada yang protes, ada yang ngeluh, katanya nggak diajarin sama bos, katanya orang-orang perusahaan itu benci sama dia, mereka pengen bunuh gua, mereka pengen ngeluarin gua dari perusahaan. Dan ini adalah visa magang. Setelah cari-cari tahu, ternyata si anak ini itu tuh sering berbicara tentang keburukan orang lain. Lu tahu nggak, si bos itu dia cuma bisa ngatur-ngatur doang, tapi nggak bisa kerja. Lu tahu nggak, si Miyazaki itu dia kerjanya lambat, gua nggak suka kerja sama dia. Lu tahu nggak, si Suzuki itu cuma pintar ngomong doang, tapi nggak bisa kerja. Semua orang di perusahaannya itu dijelek-jelekin sama dia. Sampai pada suatu ketika, bosnya ini tuh datang ke tempat kerja dia, nunjuk-nunjuk atas. Maksudnya, nunjuk-nunjuk atas itu tolong kerennya dipindahin, karena tempat kerja dia bising, jadi lebih sering menggunakan tanda isyarat gitulah waktu kerja. Tapi si anaknya ini tuh nggak ngeh. Bukannya dia tanya, malah dia diem aja sambil gini. Nah, akhirnya bosnya tadi kesel, dia nggak bilang nggak apa, diambil sendiri remote-nya, dipindahin sendirilah sama si bosnya. Nah, setelah kejadian itu, si anak ini nih cerita sama orang-orang lain. Lu tahu nggak, si bos itu nunjuk-nunjuk gini. Lah kan, gua nggak tahu ya maksudnya gini-gini itu apa. Tiba-tiba dia marah-marah sendiri, kesel-kesel sendiri, gak mau ngomong gini gitu. Dan dari cerita ini, kita bisa tahu kalau anak ini, itu dia egonya sangat tinggi sekali gitu. Dia nggak mau tanya. Bukankah lebih baik kalau misalnya ada bos atau orang Jepang atau siapapun nunjuk-nunjuk gini, kita nggak paham nih misalnya, ya kita tanya, sumimasen, sono imi wa nan desu ka? Watashi wa nanka mada wakarimasen kara, yasashiku setsumei shite moraimasen ka? Kan bisa bilang gitu. Jadi bukan katanya, tapi lebih kenapa orang lain mau ngajarin lu. Kalau misalnya sikap lu angkuh, lu sombong, lu belagu, ya orang lain pasti males ngajarin lu. Kalau lu gak mau tanya, ya orang males ngajarin lu. Masa ya tiba-tiba ngajarin kan juga aneh. Dan ingat, ini visa magang lo ya, yang kategorinya kita masih belajar. Magang bukan Tokutegino. Apalagi kalau misalnya visa lu Tokutegino dan lu belagu. Gini, gue bawain lebih kalem lagi. Jadi bukannya orang itu nggak mau ngajarin lu, tapi buatlah kenapa orang ini tuh mau ngajarin lu. Social skill itu juga penting teman-teman. Karena kan kita itu ikut orang. Kita ikut di negara orang, yang sudah pasti kita harus ngikutin peraturan di negara tersebut. Nah, kalau misalnya lu ngebuat acara lu sendiri, lu ngebuat pakai cara lu sendiri, ya sudah pasti orang bakalan males sama lu. Kalau orang udah males, ya pasti lu nggak akan diajarin. Udah, gitu aja. Semoga informasi ini membantu dan mudah-mudahan buat teman-teman yang pengen magang atau kerja ke Jepang dilancarkan prosesnya. Jamite kurete arigatou. Mata nih.